اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan selalu kepada Rasul kita yang mulia, Nabi yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti dan menapaki jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari pembahasan khulasah Ta'zimul Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Di mana di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan Al-Maqidu Ats-Tsamin, yaitu poin yang ke-18, At-Tahaffudzu fi Mas'alatil Alim. Berhati-hati dalam menjaga adab tatkala bertanya kepada seorang yang berilmu. Maka Syekh menyebutkan bagaimana adab seorang penuntut ilmu tatkala bertanya kepada seorang alim, menanyakan suatu dari perkara agamanya, maka dia perlu memperhatikan adab-adab, dan telah kita sebutkan perkaranya di pertemuan yang telah lalu. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada Al-Maqidut Tasi Asyar, yaitu poin yang ke-19. Kata Syekh hafizahullahu taala, syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Ya, syaghaful qalbi yaitu kerinduan dan kecintaan hati bil ilmi kepada ilmu, wa ghalabatuhu alaihi, dan hatinya dikuasai ya terhadap kecintaan kepada ilmu tersebut. Nah, jadi intinya pada poin yang ke-19 ini Syekh menyebutkan bahwa dari pengagungan kepada ilmu, seseorang hendaknya menjadikan kecintaan terbesarnya ada pada ilmu, yang mana kecintaan kepada ilmu bisa mengalahkan kecintaan seseorang kepada perkara dunia. Ini manakala seseorang sudah merasakan kelezatan ilmu tersebut. Apabila dia telah merasakan lezatnya ilmu, maka dia akan mengalahkan seluruh kelezatan yang ada di dunia ini. Nah, maka kata Syekh hafizahullahu taala, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatih. Kejujuran seseorang di dalam menuntut ilmu ini akan melahirkan kecintaan kepada ilmu. Wa ta'alluqul qalbi bihi, dan keterpautan hati terhadap ilmu. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna lazzatuhul kubra fihi, dan seorang hamba tidak bisa meraih derajat ilmu sampai dia atau kelezatan terbesarnya ada di dalam ilmu, sampai kelezatan terbesarnya ada pada ilmu. Nah, ini dari perkara yang dengannya menjadi kegembiraan dan kenikmatan tersendiri bagi orang yang bergelut dengan ilmu agama. Nah, bagi orang-orang yang sudah diberikan taufik hatinya, tertanam ilmu kepada hatinya, di dalam hatinya, untuk cinta kepada ilmu, ya, maka
kelezatan terbesar yang dia rasakan di dunia ini adalah manakala dia berkecimpung dengan ilmu agama. Nah, kemudian Syekh menyebutkan wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur, dan hanyalah kelezatan ilmu itu dapat diraih dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ahadiha, yang pertama, badlul wusu' wal jahd. Dia mengerahkan semua usaha dan potensinya untuk ilmu. Nah, jadi untuk bisa kita rasakan lezatnya ilmu, maka harus ada kesungguhan, mengerahkan segala usaha, upaya untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kapan dia menuntut ilmu hanya sekadarnya saja, tidak ada kesungguhan di dalamnya, maka dia belum bisa merasakan kelezatan ilmu. Tapi kan manakala dia telah mencurahkan segala usahanya, segala tekadnya, segala kekuatannya, segala upaya dan potensinya untuk ilmu, maka ini jenjang pertama yang dengan hal tersebut dia bisa meraih dan merasakan kelezatan ilmu tersebut. Wasaniha, yang kedua, sidqut talab, kejujuran di dalam dia mencari ilmu. Harus jujur, dia paham maksud dan tujuan dia ketika dia menuntut ilmu, apa yang dia inginkan. Nah, dan seorang benar di dalam menuntut ilmu manakala dia meniatkan di dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam dirinya. Nah, inilah kejujuran seorang yang menuntut ilmu agama. Kemudian wasalithiha, yang ketiga, sihhatun niyati wal ikhlas, benarnya niat dan keikhlasan yang harus ada di dalam hatinya. Dia niatkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 perkara. Seorang dapat merasakan kelezatan ilmu dengan 3 hal ini. Yang pertama, dia curahkan segenap usaha, potensi dan upayanya untuk ilmu. Kemudian kejujuran hatinya dalam hal tersebut, dan benarnya niat dan keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Wala tatimmu hadhil umur ats-tsalatsah illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Nah, kemudian kata beliau, perkara ini atau 3 perkara tadi tidak akan sempurna kecuali manakala dia mengusir semua yang bisa menyibukkan hatinya dari ilmu. Nah, jadi hal-hal yang bisa menyibukkan hatinya dari ilmu hendaknya dia singkirkan terlebih dahulu. Hendaknya dia jauhkan sejauh-jauhnya. Nah, dari dalam hatinya. Ya, yang dengan hal tersebutlah akan sempurna 3 perkara tadi. Nah, kemudian beliau mengatakan inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultani wal hukmi. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan kekuasaan dan hakim. Iya. Ini adalah perkara yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kelezatan ilmu. Ya. Jadi lezatnya ilmu melebihi kelezatan seorang penguasa yang dia bisa membeli segalanya, apapun yang dia inginkan. Demikian pula seorang hakim, ilmu yang dia rasakan lezatnya melebihi itu semua. Melebihi itu semua. Nah, oleh karenanya para ulama mengucapkan, ya, seperti yang ternukil dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Andaikan para raja itu tahu dan anak-anak raja itu tahu,
para penguasa, para pembesar dan anak-anak mereka mengetahui ma nahnu alaihi, apa yang kita berada di atasnya dari kenikmatan, bisa merasakan lezatnya ilmu, la jaladuna bisuyub, niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Saking cemburunya, ya, bahwa seorang yang berilmu bisa merasakan kelezatan ilmu melebihi lezatnya seorang, ya, tatkala berkuasa menjadi seorang penguasa. Kelezatan yang dia rasakan di dalam ilmu melebihi semua itu, melebihi semua itu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, inna lazzatal ilmi fawqa lazzatis sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsirah. Kelezatan ilmu melebihi kelezatan kekuasaan dan hakim yang jiwa senantiasa tertarik kepadanya. Jiwa banyak tertarik untuk hal tersebut. Wa tufdalu li ajliha amwalun wafirah. Untuk bisa meraih kekuasaan, kedudukan, seorang terkadang harus mencurahkan harta yang tidak sedikit, harta yang sangat banyak. Wa tusfaku dima'un ghazirah. Bahkan untuk meraih kekuasaan tidak jarang darah-darah harus tertumpah, ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, sementara ilmu tidak seperti itu. Iya. Ini, dan kalau kita melihat bagaimana para ulama rahimahumullahu taala, ya, luar biasa pengorbanan mereka di dalam ilmu tersebut. Oleh karenanya para ulama, kalau kita melihat, ya, karya-karya mereka di dalam ilmu luar biasa. Dalam umur mereka yang singkat, tetapi mereka bisa melahirkan karya-karya tulis yang luar biasa, yang dibaca oleh kaum muslimin pada hari ini, ya. Semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi, ya, yang beliau wafat di umurnya yang ke-40 tahun. Masih terbilang pendek, umurnya 40 tahun Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi bersamaan dengan itu beliau melahirkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, iya. Dan karya tulis yang tebal-tebal, yang besar, dibaca oleh kaum muslimin pada hari ini. Bahkan dijadikan rujukan kitab Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mulai dari kitab kecilnya sampai kitab terbesarnya dijadikan rujukan. Nah, padahal umur beliau kalau dilihat terbilang pendek, tapi bagaimana keberkahan ilmu tersebut menjadikan, ya, umur beliau menjadi berkah karenanya. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini, ya, kita menyangka dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala karena kecintaan beliau yang sangat besar untuk ilmu tersebut. Ya, sampai mereka terkadang harus mengorbankan segala yang mereka harus korbankan di dalam rangka untuk meraih ilmu. Nah, kemudian kata beliau, walihada kanatil muluk tatuku ila ladzatil ilm. Oleh karenanya itu para raja, ya, sangat menginginkan untuk bisa merasakan lezatnya ilmu. Wa tuhissu faqdaha, dan merasakan, ya, hilangnya kelezatan ilmu dari dalam diri mereka. Wa tatlubu tahsilaha, dan mereka berusaha untuk bisa mencari dan meraih ilmu tersebut agar mereka juga bisa merasakan kelezatannya. Artinya, ya, para raja pun merasa dan menginginkan untuk bisa juga merasakan bagaimana nikmatnya, ya, ilmu agama ini. Padahal mereka sudah merasakan dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan dari perkara dunia, tapi hal tersebut belum terasa cukup oleh mereka. Makanya disebutkan di sini, ya, qila li Abi Ja'far Al-Mansur, ya, dikatakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur Al-Khalifatil Abbasi Al-Masyhur, seorang khalifah Abbasi yang terkenal, alladzi kanat mamalikuhu
tamla'u syarq wal gharb, yang mana budak-budak beliau ini memenuhi timur, antara timur dan barat. Artinya luar biasa kekuasaannya, ya, yang budak-budaknya saja sampai sebanyak itu. Ditanyakan kepada beliau, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Apakah masih ada yang tersisa dari kelezatan dunia, sesuatu yang belum kamu raih, sesuatu yang belum kamu rasakan? Ditanyakan kepada khalifah ini, Abu Ja'far Al-Mansur. Masih adakah satu kenikmatan yang belum kau rasakan? Ya, artinya karena ya khalifah ini betul-betul merasakan nikmatnya kekuasaan, harta yang melimpah ruah, segala dari kenikmatan dunia dia sudah rasakan. Ada sampai orang yang bertanya, masih adakah hal yang belum kau rasakan dari kenikmatan di dunia? Faqala, maka beliau mengatakan, wa huwa mustawin ala kursiyihi, dan dia berada di atas kursinya, wa sariri mulkihi, berada di singgasana kerajaannya. Dia mengatakan, baqiyat khaslatun, masih ada satu yang belum aku rasakan dari kenikmatan dunia, yang belum aku rasakan kelezatannya. Apa itu? An aq'uda ala mistabatin, yakni aku duduk di atas mistobah. Mistobah itu suatu mimbar yang tinggi, ya, kursi atau meja para ulama yang mereka mengajar di situ. Jadi khalifah ini mengatakan, satu nikmat yang belum kurasakan, yaitu aku duduk di atas kursi seorang ulama yang mengajar, yang mengajarkan ilmu. Wa hauli ashabul hadis, ay tullabul ilm. Sementara di sekelilingku adalah para penuntut ilmu. Fayaqulul mustamli, kemudian al-mustamli mengatakan, yakni pendikte, ya, orang yang menyampaikan suara, seorang alim, seorang guru, ya, ketika dia mengajar, kemudian muridnya sangat jauh, ya, terkadang suaranya tidak sampai, ada mustamli, penyampai suara. Mustamli berkata, man zakarta rahimakallah, apa yang kau sebutkan tadi, semoga Allah merahmatimu. Yani sang raja berkhayal dia juga bisa menjadi seorang alim. Iya. Dia menyangka bahwa dirinya belum bisa merasakan nikmat seperti itu. Yakni fayaqulu haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, wa yasuqul ahadits al-musnadah. Yani dia mengatakan, telah menceritakan kepadaku kami fulan, beliau berkata telah menceritakan kepada kami fulan. Dia membawakan hadis-hadis yang bersambung sanadnya. Nah, jadi subhanallah, sang raja ini beliau berkhayal untuk bisa menjadi seorang alim, bisa mengajar ilmu, dan dia bisa merasakan kelezatan di situ. Itu yang belum aku rasakan, katanya. Nah, subhanallah, ini dari kejujuran seorang khalifah yang dia mengetahui bahwa pada ilmu itu memang ada kelezatannya. Oleh karenanya tidak heran manakala dahulu para ulama mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa supaya bisa mendapatkan ilmu. Nah, dan banyak kisah-kisah yang menakjubkan, bahkan membuat kita geleng-geleng kepala karena keluar biasaan mereka dan pengorbanan besar mereka terhadap ilmu, karena saking cintanya mereka kepada ilmu tersebut. Apapun mereka harus usahakan. Disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau sampai harus menjual genteng rumahnya supaya bisa menuntut ilmu. Genteng rumahnya dijual karena tidak ada lagi hartanya untuk bisa menuntut ilmu. Ada yang berharga, gentengnya dia jual. Sehingga sebagian gentengnya Imam Malik rumahnya itu tidak punya atap. Untuk apa itu? Untuk ilmu. Lihat bagaimana ya, kecintaan mereka kepada ilmu tersebut. Ya, bahkan seorang alim disebutkan dari para ulama, ada yang karena sibuknya dengan ilmu sampai-sampai mereka lupa kalau mereka sedang lapar.
Saking apa? Terlalu fokusnya kepada ilmu itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan kelezatan ilmu, kata Imam Ibnul Qayyim, sampai dia lapar, lalu dia lupa kalau dia lapar. Karena ini yang beliau dapatkan dari para ulama dahulu. Ulama itu saking sibuknya dengan ilmu, sampai-sampai mereka lupa kalau lapar. Ya, bahkan ada disebutkan juga ya, kisah dari Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ada seorang alim ya, karena terlalu sibuknya dengan ilmu sampai-sampai makan itu lupa. Akhirnya yang mengingatkan dia makan istrinya. Itu pun harus disuapin sama istrinya. Ya, karena apa? Ya, seakan-akan tidak ada waktu untuk yang lain. Nah, sehingga dia makan harus disuapin sama istrinya. Setelah itu selesai dia makan, ya, maka dia bertanya kepada istrinya, ya, apakah tadi saya sudah makan atau belum? Ya, sampai dia lupa kalau dia sudah menghabiskan satu piring makanan. Artinya apa? Ya, karena terlalu sibuk dan cinta betul kepada ilmu ini, yang lain, kenikmatan yang lain itu terlupakan. Ya, tentunya dengan makanan ada kenikmatan. Ya, tapi semua itu terkalahkan dengan apa? Kelezatan mereka merasakan ilmu. Allahu Akbar. Ini ya, bagaimana para ulama kita seperti itu. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala disebutkan, beliau rahimahullahu taala punya 4 orang istri. Nah, Al-Imam Az-Zuhri, dan disebutkan bahwa beliau ini ya, ketika berada di rumahnya, nah, kesibukan terbesarnya adalah kepada ilmu dan kitab-kitabnya. Sampai ada salah seorang istrinya yang mengatakan sebuah kalimat, beliau mengatakan, istri Imam Az-Zuhri, inna hadhil kutub asyaddu alayya min 3 dara'ir. Kata beliau, kata istrinya Imam Az-Zuhri, sesungguhnya buku-bukunya ini ya, lebih berat aku rasa daripada saingan-sainganku. Ya. Artinya dia ingin mengungkapkan bahwasanya Imam Az-Zuhri ini saking sibuknya dia dengan ilmu, dengan kitab-kitabnya, dia lebih mencintai kitabnya daripada istrinya sendiri. Ya. Sampai istrinya mengungkapkan, aku tidak pernah merasakan beratnya saingan dengan istri-istri yang lain kecuali saingan terhadap buku-bukunya Imam Az-Zuhri. Nah, ini para ulama kita terdahulu. Nah, ini bukan artinya sikap berlebih-lebihan atau apa, tidak. Tetapi memang ilmu itu ya telah mereka rasakan kelezatannya. Yang itu ya subhanallah terkadang belum kita bisa merasakan seperti yang mereka rasakan. Ya. Sampai seperti itu mereka rahimahumullahu taala. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga disebutkan bagaimana keluar biasaan beliau terhadap ilmu dan kecintaannya kepada ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah diceritakan tatkala beliau sedang sakit, kemudian datanglah dokter memeriksa beliau, mengobati beliau. Kemudian ketika itu ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini memang hobinya selalu membaca dan diitari dengan buku-buku ya yang beliau ingin baca, baik itu hadis-hadis ya, athar dari para ulama, naam, dari para imam, para sahabat, para tabi'in ya. Pernah suatu hari tatkala beliau sakit, kemudian beliau diperiksa sama dokternya, diobati oleh dokter. Tapi Syekhul Islam asik membaca buku dalam keadaan sang dokter ya memeriksa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sang dokter pun menegur Imam Ibnu Taimiyah. Katanya dilarang, sang dokter ini melarang Syekhul Islam untuk membaca buku. Jangan membaca buku dulu, kamu sedang sakit. Iya. Apa kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Kata beliau, wahai sang dokter, bukankah dengan perasaan gembira itu bisa membuat si pasien menjadi sembuh? Artinya bisa tersugesti untuk sembuh dengan merasakan kegembiraan, kesenangan, ya. Kata sang dokter, iya, memang seperti itu. Ini kalau pasiennya tidak merasakan kegembiraan, kesedihan,
itu justru malah memperburuk keadaannya, melambatkan kesembuhannya. Tapi kalau dia berada dalam kondisi yang senang, ya, gembira, perasaan seperti itu bisa membuat seseorang menjadi sembuh. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala disebutkan seperti itu, ya, bahwa aku, wahai dokter, yang paling aku cintai adalah membaca buku ini. Sementara kau melarang aku membaca buku. Aku sedih kalau terlepas dari buku-buku ini. Nah, yang bisa membuatku bahagia tatkala aku membawa dan membaca buku-buku ini. Subhanallah. Akhirnya sang dokter pun membiarkan Syekhul Islam untuk membaca buku-bukunya, karena disitulah kegembiraan beliau rahimahullahu ta'ala. Lihat bagaimana, ya, para ulama sampai seperti itu. Nah, ya, di masa sekarang ini seperti pernah diceritakan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau dalam usianya yang sangat tua, pernah disebutkan, ya, Syekh Al-Albani dalam biografinya, ya, beliau punya buku-buku, ya, terkadang beliau harus ambil di tempat atau di tempat yang tinggi, maka beliau harus mengambil tangga untuk bisa mencapai buku itu. Ya, pernah beliau rahimahullahu ta'ala ingin membaca makhtutot. Makhtutot itu kitab tulisan tangan yang kadang sulit dibaca, ya, dan bukunya terletak di tempat yang tinggi. Maka beliau ambil tangga, setelah itu beliau raih buku itu. Beliau raih bukunya, kemudian beliau baca di tangga. Awalnya baca selembar, 2 halaman, ya, 3 halaman. Keasikan membaca sampai 2 jam berdiri di atas tangga. Syekh Al-Albani dalam usianya tua seperti itu, 2 jam berdiri. Bayangkan. Nah, ya, artinya saking asiknya dengan ilmu itu sampai lupa ini tangga ini, berdiri ini, dalam usianya yang sudah tua seperti itu. Lihat, ini kisah-kisah para ulama, dan masih banyak lagi kisah-kisah mereka yang menunjukkan bagaimana perhatian mereka kepada ilmu dan kecintaan mereka kepada ilmu. Makanya tidak heran ketika mereka melahirkan karya-karya tulis yang luar biasa, yang bisa kita baca, bisa kita nikmati pada hari ini. Kita tinggal menukil dari mereka, melihat dari mereka. Ya, ini semua karena, ya, ilmu yang betul-betul tertanam kuat di dalam hati mereka, menjadi kecintaan terbesar mereka di dalam dunia ini. Nah, maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alamu ladzatan bihadihil ladzah. Kata beliau, maka kapan hati seseorang sudah dimakmurkan dengan kelezatan ilmu, ya, tatkala hatinya sudah dipenuhi dengan merasakan lezatnya ilmu, maka kelezatan-kelezatan dunia akan gugur, ya, dan jiwanya betul-betul akan terfokus kepada ilmu yang telah dia rasakan kelezatannya tersebut. Bahkan seluruh penyakit-penyakit bisa berubah menjadi kelezatan dengan kelezatan ilmu. Artinya seseorang, ya, karena lezatnya ilmu yang dia rasakan itu, terkadang dia tidak merasakan sakit yang dia derita. Nah, ini mungkin susah terbayangkan oleh kita bagaimana ulama itu merasakan yang seperti itu. Yang tahu tentunya yang bisa merasakannya. Nah, mungkin kalau kita yang kok hanya hanya karena itu saja sampai seperti itunya, ya. Ya memang karena seperti yang tadi disebutkan di awal-awal bahwa kelezatan ilmu itu mengalahkan kelezatan yang ada di dunia ini. Nah, itu tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa merasakan yang demikian. Nah, maka ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari poin yang ke-19 yang beliau sebutkan terkait dengan pengagungan kepada ilmu, ya, seorang penuntut ilmu hendaknya menanamkan kerinduan, kecintaan hatinya kepada ilmu, dan senantiasa hatinya dikuasai oleh ilmu tersebut. Tumbuhkan, walaupun mungkin
tidak bisa persis seperti ulama itu, karena kita terlalu jauh dengan mereka. Tetapi paling tidak ya, ada kecintaan kepada ilmu itu ada di dalam diri kita. Jangan sampai ilmu tersebut dari perkara-perkara yang kita terkadang menghindar darinya atau jauh darinya. Nah, ini dari perkara yang tentunya diingatkan oleh para ulama kita, jangan sampai seorang jauh dari menuntut ilmu agama ya, dan jauh dari kajian-kajian ilmiah yang akan menghidupkan hatinya dan akan membuat dadanya semakin bersinar ya kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian poin yang ke-19 yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.